Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada di ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom Jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Shalom Bapak dan Ibu yang berkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada pada sore hari ini. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya. Bapak dan Ibu berbahagia. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri yuk. Pada sore hari ini kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Untuk sore hari ini kami ada kesempatan yang baik. Kami boleh kembali datang Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu bersyukur kepadamu. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang baik, tidak ada yang seperti Engkau. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita tinggikan Dia. Allah yang mengasihi saya dan saudara, tidak ada kasih yang seperti Dia berikan kepada kita. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, naik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu.
Dia, Raja di atas segala raja. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik saja. Bapak dan Ibu bersepakat dengan saya, engkau yang ada di tempat ini, bahwa kasih Allah yang mempertemukan kita, Dia Allah yang mencari saya dan saudara. Kasihnya lebih kuat daripada dosa. Mari Bapak dan Ibu dengan penuh sukacita, ya kita katakan kepada Dia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Terima kasih Bapa, kasih-Mu lebih kuat daripada dosa. Kasih-Mu mematahkan segala kuk dosa. Kasih-Mu Tuhan yang menemukan kami, sehingga kami dibebaskan daripada segala dosa-dosa kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubahkan segala kekerasan hati kami. Kasih-Mu Tuhan telah memerdekakan hidup kami. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami hidup pada hari ini, biarlah kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan, karena tidak ada yang seperti Engkau. Kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, membawa segala pujian kami, membawa segala ucapan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau baik Tuhan. Mari Bapak dan Ibu siapkan hatimu untuk menyembah Dia. Kurasyikira yala 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 yala, kiara yara syangala kurasikira yala yala yala, ora yala sikira syangala kala kurasikira yala yala yala, kiara sikira yala 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 yala, ora yala syangala yala yala. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku
naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari jemaat lebih sungguh. Segala puji kami beri, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Ku tinggikan hati yang meninggikan Engkau selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
demi pertolongan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan rendah hati kami datang pada sore hari ini, menaikkan ucapan syukur kami. Kurasikirayala kurasiangkala kurasikirayala yala 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 yala. Bapak dan Ibu, Engkau yang dapat berdoa di dalam bahasa roh, berkata-katalah, pujilah Tuhan dengan bahasamu yang baru. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat berdoa di dalam bahasa roh, katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Bapak dan Ibu, bukankah Dia Allah yang baik, Allah yang mengampuni dosa dan pelanggaran kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak sekali-sekali membiarkan kita. Kau baik Tuhan. Biarkan kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Biar kami kenyang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu. Kami mengecap segala kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak hal yang harus kami lewati, banyak pergumulan yang harus kami jalani, tapi kami tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan selama-lamanya. Engkau Allah yang baik, tiada yang seperti Engkau. Kurasikira yala 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 yala. Engkau baik Tuhan. Thank you Jesus. Engkau layak kami
kami tinggikan. Engkau pribadi yang kami kasihi Tuhan. Engkau pribadi yang kami sanjung tinggi Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami. Kasih-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah setiap kami memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Merasakan bahwa Engkau bukanlah pribadi yang jauh, tapi Engkau begitu dekat, dekat dengan setiap kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapak dan Ibu di dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Rasakan, Dia bukanlah Allah yang jauh, tapi Dia pribadi yang sangat dekat dengan setiap kita. Thank you Jesus. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Bapa. Kuduskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kita menyembah Allah yang kudus. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Mari umat Tuhan katakan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih. Katakan kepada Tuhan Yesus, ku nyanyikan
setiap kami yang datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menemukan kuasa-Mu, kami menemukan kasih-Mu Tuhan, mengalir di dalam setiap kami. Kiara shikira yala kurasyangkala yala 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 kurasyangkala yala. Kiara shikira yala 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 yala. Bawa pujian-Mu kepada Dia. Dia Allah yang kudus, Allah yang layak untuk ditinggikan. Kami bawa pujian kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Kurasikira yala kurasyangkala yala yala. Kurasikira yala kurasikira yala yala. Kurasikira yala kurasyangkala yala 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 yala. Kurasyangkala kurasikira yala kurasikira yala. Kurasikira yala 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 yala. Biarlah kami makan dengan kenyang Tuhan. Jiwa kami disegarkan Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. kasih-Mu.
Mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambil 1-2 menit untuk kita boleh merenungkan, merefleksikan betapa kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Betapa kita yang dari hamba dosa dijadikan hamba kebenaran. Terima kasih Yesus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa bebas Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Dalam hadirat-Mu kami dimerdekakan. Syarabata kata karabalaraba syatakaраbalaraba. Memuja-Mu diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi
Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dilayakkan. Kami disucikan dan dikuduskan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berdoa malam hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami boleh rasakan, nikmati malam ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan di saat kami lemah. Kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan di saat kami sakit, kami boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami mau datang, kami mau baca, merenungkan firman-Mu. Sebab hanya di dalam firman-Mu lah Tuhan kami dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat malam juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming online malam hari ini dimanapun saudara berada. Shalom, damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bagikan sedikit kebenaran firman Tuhan dengan judul hamba menjadi hamba kebenaran. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 18 sampai 23. Karena di sini ada dua perikop, yaitu dua macam perhambaan yang dicatat di Roma pasal 6 ayat 18 sampai 23. Kita baca yang ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya ialah kematian. 22, tetapi sekarang kamu setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini goalnya saudara. 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perikop malam hari ini dari pembacaan yang kita baca, firman Tuhan dari kitab Roma ini ceritakan mengenai dua macam perhambaan, ya. Memberikan kita pengajaran, didikan, nasihat bahwa kita yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi saudara? Hamba kebenaran. Karena kelemahan kita dulunya dulunya kita berbuat dosa, kita adalah hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang terikat dari dosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan kita menjadi hamba kebenaran. Jadi ada dua, setelah dulunya kita dari hamba dosa, kemudian kita tetap menjadi hamba. Kenapa dikatakan tetap menjadi hamba kebenaran, saudara? Kenapa bukan sudah dikatakan kebenaran, tetapi kita akan belajar bersama-sama apa sih dosa itu, saudara. Coba saudara, apa sih dosa? Menurut saudara, menurut Bapak Ibu, apa dosa itu? Halo? Apa? Ayo, dosa itu apa sih saudara? Melanggar perintah Allah. Oke, betul. Terus? Halo? Kan kadang-kadang kita, dosa kan. Nah, kadang-kadang kita ngomong sama anak kita atau sama keluarga kita atau sama teman kita. Awas lo ya, dosa lo ya. Ojo bujuk, dosa. Ojo nyolong, dosa. Apa sih? Ayo, kita sedikit belajar saudara. Apa sih dosa itu saudara?
Seperti yang dikatakan tadi, Bu Reni katakan melanggar perintah Allah, saudara. Karena memang ini dicatat di Alkitab, saudara. Dosa itu adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak jauh dari hal atau perbuatan yang disebut dengan dosa. Pengertian dosa menurut Alkitab membahas beberapa contoh di dalam Alkitab. Ada banyak contoh-contoh Alkitab tentang dosa, tentang kriteria dosa. Saya enggak akan membahas tentang dosa, saudara. Tetapi sedikit kita belajar dosa itu melanggar perintah Allah. Dosa itu melanggar hukumnya Allah, saudara. Seperti pada waktu Adam dan Hawa, setelah dia diperingatkan oleh Allah, dikasih peraturan sama Allah. Semua buah, semua boleh kamu makan. Tapi hanya buah satu yang di tengah-tengah itu, buah pohon kehidupan, jangan engkau makan. Namun Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Ya, dia makan, tetap makan. Hukum melanggar firman Tuhan, saudara. Jadi dosa sebetulnya secara Alkitab di sini dikatakan adalah segala perbuatan yang kita lakukan dan hal itu membuat kita jauh dari Allah, saudara. Hubungan kita dari Allah menjadi jauh. Setelah kita melanggar perintah Allah, setelah kita melanggar hukum Allah, maka seperti Adam, dia diusir dari Taman Eden. Dia diusir dan dia menjadi malu, seperti yang dikatakan tadi kita baca kan. Setelah kita mengerti dosa, seperti Adam, dia mengerti dosa, dia mengerti berdosa, maka dia malu, saudara. Dengan kata lain, dosa adalah perbuatan kita menolak cinta kasih Allah pada kita. Semakin banyak berbuat dosa, maka membuat hubungan kita semakin menjadi regang dengan Allah, saudara. Jadi bukan sekedar kita akan masuk neraka kalau kita berdosa, saudara. Tetapi hubungan mengenai relasi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, manusia yang dipilih oleh Tuhan, tetapi sejak kita berbuat dosa, sejak kita dulunya yang kita menjadi hamba dosa, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, kita adalah orang yang tidak mengenal hubungan dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih bisa berbuat dosa setelah kita diselamatkan, setelah kita dibaptis, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berbuat dosa? Bisa, sangat bisa, karena kita adalah manusia daging yang penuh kelemahan, penuh dengan keterbatasan, karena kita tidak terus kontak, terus tidak bisa bangun hubungan dengan Tuhan itu terus menerus, saudara. Tetapi pada waktu kita mulai, dulunya kita hamba dosa, saudara, maka kita yang dikatakan sekarang oleh karena kasih karunia Allah, kita menjadi hamba kebenaran, saudara. Nah, inilah yang harus kita sadari, inilah yang harus kita jaga, saudara. Inilah yang harus kita jaga agar dalam kehidupan kita, pertama kita sudah dimerdekakan, ya kan? Tadi kembali ke Roma pasal 3 ayat 18, dikatakan kita yang dahulu menjadi hamba dosa, yang dahulu kita tidak di dalam kebenaran, yang dahulunya kita ini, apa saudara? Yang dahulunya kita ini menyerahkan hidup kita menjadi hamba dosa. Jadi gini loh saudara, saya coba mulai kemarin lusa sampai tadi malam, saya merenungkan dosa zaman kini itu apa sih?
dosa menurut Alkitab itu apa sih? Kan tadi katakan dosa ialah melanggar hukum Allah. Ya kan? Berarti apa yang menjadi ketetapan Allah, yang menjadi Allah tetapkan, seperti Allah tetapkan, jangan engkau makan buah itu, maka dia melanggar. Nah, saudara, saya sempat berpikir ya, saya sempat gini saudara, saya sempat merenung-renung apa ya dosa yang di zaman now itu apa? Saya cari-cari di Google, dosa, saya ketik dosa zaman now. Ternyata ya, wah banyak hal saudara, banyak hal yang membuat kita ini sebetulnya manusia ini sulit untuk tidak berbuat dosa. Karena ternyata yang ditulis di Google, saudara, ini menurut versi Google, saudara. Jadi menurut versi banyak survei atau mungkin banyak hal ya. Pada waktu kita ini jatuh dalam dosa, contohnya gini, saudara. Contohnya iri hati. Iri hati dosa enggak, saudara? Di Alkitab ditulis dosa. Kelihatannya sepele kan? Nah, iri hati ini dosa yang disimpan dalam hati kita. Betul nggak? Jadi saya nggak tahu. Misalkan Pak Hendri iri sama saya. Ada orang yang iri di gereja ini. Yang iri sama, waduh itu loh ya. Pak Hendri, Pak Aryadi, Bu Viken. Itu loh ya. Naik mimbar terus. Aku loh kapan? Saudara, saya nggak pernah tahu yang mengatakan itu karena dia mengatakan dalam hatinya. Saudara, dosa karena iri hati memang kelihatannya kecil, saudara, disimpan dalam hati. Saudara, Kain Habel, pada waktu dia, kenapa Kain akhirnya bisa membunuh Habel? Kenapa, saudara? Karena dari iri hati, saudara. Dosa yang disimpan dari kecil, dari hal dalam hati. Dia iri lihat persembahan Habel diterima sama Tuhan. Persembahan Kain nggak diterima. Ya akan akhirnya dia jadi iri hati. Sejak dari iri hati itu muncul iri hati, maka Kain mencari cara. Dia mulai memusuhi Habel dan akhirnya dia bunuh Habel, saudara. Banyak akhirnya kejadian-kejadian besar terjadi dari perkara kecil, saudara. Dosa itu seperti api. Dari api yang kecil membakar satu hutan, saudara. Betul ya. Jadi pada waktu kita ini di sini, makanya kenapa dikatakan dulunya kita dari hamba dosa, saudara. Yang tidak mengenal kebenaran. Hidupnya nggak ono bener, saudara. Saudara, saya dulu dari masa lalu yang juga tidak benar, saudara. Saya percaya gereja adalah tempat orang-orang berdosa. Tetapi tidak selalu kita terus dalam dosa. Kita excuse sama Tuhan, Tuhan aku ini loh manusia daging. Tuhan ampuni ya. Nanti kan minggu depan, minggu pertama, minggu ini perjamuan kudus. Tuhan mengampuni dosaku. Tapi setelah saudara hidup minggu kedua, saudara kembali ke jatuh lubang yang sama, saudara. Saudara, saya bukan mengatakan ini sebagai jemaat loh, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Bahkan menyembunyikan dosanya bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ada yang tahu. Mereka merasa Tuhan mengampuni. Oh Tuhan, saya diampuni Tuhan kok. Saya melayani Tuhan. Saudara, jangan kira pendeta-pendeta nggak jatuh dalam dosa. Saudara kalau tahu ceritanya, medeni saudara. Saudara nggak akan percaya lagi sama Tuhan loh mungkin. Saudara ngeri loh saudara. Lihat akhir zaman ini. Makanya kenapa saya menyiapkan ini saudara, sebetulnya saya nggak mau nyampein loh saudara. Saya dipikir, waduh kok sok suci yo, ngomong dosa-dosa. Saya nggak menuding saudara. Cuma saya mau menceritakan bagaimana dari hal yang kecil, iri hati. Saudara, Kain bisa bunuh Habel. Kemudian saudara kalau lihat ada kejadian-kejadian yang beberapa waktu dalam 1 bulan terakhir ini. Di Semarang, seorang anggota bunuh
bunuh istrinya loh saudara, dia sewa pembunuh bayaran loh, bukan pembunuh bayaran. Dia dia sewa preman 4 orang. Mulai dari diracun, gak mati-mati. Disantet, gak mati-mati. Ya kan? Kemudian apa? Terakhir sewa 4 orang eksekutor. Loh, parahnya lagi. Dia lihat dari CCTV loh saudara. Jadi CCTV itu dia lihat dari atas rumahnya. Dia bisa lihat rekaman. Jadi pada waktu ditelesidor, karena dia pesan sama pembunuhnya ini. Tembak kepalanya. Karena dia seorang TNI kan. Dia seorang anggota yang biasa pegang pistol. Dia tahu kelemahannya tembak kepala pasti mati. Ini yang pembunuhnya disuruh tembak kepalanya. Kejam loh saudara. Ternyata motifnya apa? Motifnya karena ada perempuan lain. Karena kalau dia ceraiin itu istrinya, dia akan dipecat kan dari keanggotaannya. Dan mungkin banyak hal. Dan mungkin ingin menguasai harta dan sebagainya. Dari hal seperti ini saudara, seorang punya perencanaan untuk membunuh. Saudara, ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita hidup dalam kecemaran, hidup dalam kedurhakaan. Ayo, bukan berarti kita semua di sini hamba-hamba Tuhan, kita di sini juga bebas dari dosa. Tapi ayo kita berjuang bersama-sama. Amin. Berjuang di dalam menjadi hamba kebenaran. Kenapa dikatakan hamba kebenaran? Karena hamba kebenaran ini dikatakan demikian hal, ayat 19, demikian hal sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kepengudusan. Setiap hari kita minta dipimpin dalam kebenaran. Saudara, saya bersyukur ya, anggota MMC mulai sudah 1 bulan ini membaca Alkitab secara rutin tiap hari 2 pasal, saudara. Meskipun cuma 2 pasal, saudara. Dimulai dari kitab Kejadian, sekarang sudah kitab Kejadian pasal 35, 36. Ya, saudara, ya memang dari katanya, Pak ini anggotanya di grup 30 orang, yang baca cuma 17 loh yang absen, yang 13 kemana? Ya wis lah beno, nanti katanya nanti diumumkan aja Pak, ayo ya. Saudara, sebetulnya kita baca apa sih maknanya kita baca Alkitab? Kita baca firman, apa sih maknanya? Kita datang doa malam, apa sih gunanya apa saudara? Ya ini gunanya membawa kita menjadi hamba kebenaran saudara. Yang dulunya tidak ngerti, akhirnya sekarang kita jadi ngerti. Saudara, kalau saya lihat, saya sempat, apa ya, yang dulunya hidupku gak benar, sekarang jadi benar. Saya coba flashback ya. Ternyata ya aku itu disiin 2 blok loh saudara ya. Ya, nanti malam keluyuran gitu loh ya. Keluyuran sama teman-teman motor keliling Surabaya itu saudara. Sampai malam jam 12 malam. Ya gak ada tujuan saudara. Nanti nongkrong di warung. Terus waktu zaman itu kan ada mercon-mercon kan. Kita ayo. Pakai mercon gitu ya. Nanti kita lewat di jembatan-jembatan. Ada tukang becak yang tidur kan malam sumpetin mercon. Dia kan kaget kan. Kita doang akal lu saudara. Ya kan. Kemudian kita balapan liar. Jadi setelah saya pikir, kenapa ya saya bisa meninggalkan semuanya itu saudara? Kenapa saya bisa meninggalkan semua hal itu dugem? Ya. Kenapa saya bisa melepaskan semuanya itu? Karena saya mengenal, akhirnya saya bertobat, saya mengenal yang namanya kebenaran, saudara. Saya percaya hidup kita semuanya dulunya kita hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran, saudara.
Ayo pertahankan menjadi hamba kebenaran ini. Dengan sangat jelas Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang yang dipilih, dikuduskan di Roma pada zaman itu dan zaman sekarang bahwa mereka dan kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Anggota tubuh kita, saudara. Tangan kita. Ayo saudara, adakah tangan kita melakukan kekerasan? Adakah tangan kita melakukan hal yang jahat, saudara? Adakah pikiran kita memikirkan yang tidak kudus, saudara? Adakah mulut kita ini ngomong kotor, saudara? Saya dulu sukanya ngomong rujak, pecel pincuk, saudara. Ngerti ya pecel pincuk ya? Saya kaget, saudara. Saya waktu anak saya ini ngomong, karena kita orang Surabaya ya saudara ya. Ini biasa lambe turah ini ngomong kotor itu, kalau nggak ngomong kotor itu, waduh ngomong itu pecel pincuk tiap ini wis lamis ya saudara. Kalau nggak ngomong itu rasanya nggak lanang gitu loh. Waktu dulu ya saudara. Sekarang ya puji Tuhan enggak. Loh saya saudara kaget saudara. Saya waktu Angie ini nge-zoom kan, bukan zoom. Dia lagi WA call gitu loh sama temennya. Bukan WA call, temennya lagi main game bareng gitu loh. Iya kan? Nah, waktu main game bareng ini cewek saudara. Kelas 6 SD loh. Cewek saudara, sekolah di sana loh. Yang ada salibnya loh saudara. Bisa ngomong, pencuk. Waduh, aku saya tak dengerin. Apa ngomong apa ya? Dia ngomong itu kalah mungkin ya. Pencuk. Loh. Saya tak dengerin, tak deketin saudara. Langsung saya ngomong. Kalau saya ngomong karena ini juga kan online itu kan bisa suaranya yang temennya itu kan bisa denger kan. Saya langsung tak teriakin sama saya. Itu temanmu siapa namanya? Ayo, papi mau ngomong sama papanya. Saudara tahu, itu papanya itu guru, saudara. Jadi saya itu sampai heran, saudara. Ini anak itu kok bisa cewek lah, cowok gitu ya sih, gak apa-apa loh. SMP kayak aku dulu aja, rodok nakal titik-titik gitu loh, remaja. Jadi ayo saudara, ini loh, mulut kita ini aja ngomong dosa saudara. Ngomong yang kotor, yang sia-sia, perkataan yang sia-sia firman Tuhan katakan. Ya kan? Wah kalau sedang misui orang itu kayak lambe kebun binatang. Goblok, tolol, wah lambemu wes, mata. Tuhan ada di mana-mana. Surabaya kan ngono sih saudara. Ini ayo tinggalkan semuanya ini loh. Lambe yang jaluk katanya Bu Evi katanya lambenya jadi dikareti. Saudara, kakimu melangkah kemana saudara? Ini loh ya di mata anggota. Ini kita ngomong yang sederhana aja, nggak usah kita pikirkan yang wangel-angel saudara. Bisa nggak kita itu menghidupi sebagai hamba kebenaran? Kalau dulu kita itu gampang loh saudara. Coba anak SD bisa, sekarang kita lihat loh, anak TK bisa merokok, kebal-kebul. Kan ada kan di TV kapan hari itu kan? Karena apa? Lingkungannya kayak gitu loh saudara. Lingkungannya. Dan ngomongnya itu kotor-kotor kabeh. Itu anak TK saudara. Sampai viral kan kapan hari, beberapa tahun yang lalu itu. Ayo saudara, kita ini adalah orang yang dikuduskan saudara. Menjadi hamba kebenaran, gunakanlah tubuh kita ini memuliakan Tuhan saudara. Tanganmu kita mengangkat tangan kita, memuji Tuhan, tapi pulang rumah, peluang. Tanganmu, dengan mulutmu engkau memberkati Tuhan. Dengan mulutmu engkau mengutuki anakmu. Dengan mulutmu engkau mengata-ngatai tadi loh saudara. Kebun binatang metok kabeh saudara wis.
mata, hidung, telinga. Nah, ayo saudara, kita tanggalkan semuanya itu. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, kok perbuatan iblis itu yaitu apa? Berbuat dosa, dibinasakan. Kita bisa dibinasakan loh saudara, ojo macam-macam saudara. Kitut loh saudara. Saya sempat ada seorang bilang gini, Pak, kenapa ya itu hamba Tuhan, kenapa dia itu kok gak dibinasakan sama Tuhan? Oh, Tuhan itu kasih karunia, kita zaman kasih karunia. Kalau zaman dahulu ini pendeta naik mimbar, tapi simpen dosa, jadi sambar beledek langsung mati setak itu. Ya toh? Dia bisa langsung jatuh geblak loh saudara. Saudara lihat di perjanjian lama, saudara, imam-imam mereka naik, mereka masuk ke bait Allah, mereka dipasangi kelindingan kayak moli saudara, ya kan? Jadi kelinding, oh ini urip wong iki. Kelindingannya nggak murip, kelindingannya nggak nyala, apa nggak denger? Oh, kasih tali, tarik, sudah mati, itu imam. Saya kalau bayang, aduh ngeri loh ya Tuhan. Makanya kenapa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita jangan nyalibkan Yesus kedua kalinya. Amin. Kita sudah ditebus loh saudara. Jangan kita main-main saudara dengan dosa. Saudara, akhirnya saya katakan gini, oh iya Pak, dia masih dapat kasih karunia. Tuhan masih nunggu dia bertobat. Tapi akhirnya kalau dia nggak bertobat, dipermalukan sama Tuhan. Ada loh pendeta masuk penjara. Karena dia melakukan pedofilia, pelecehan. Saudara, ini kita jangan main-main saudara. Makanya selalu kalau saya lebih baik, soalnya kalau saya lagi banyak masalah, akhirnya selalu pikiran-pikiran yang gak baik-baik. Lebih baik enggak saya enggak menyampaikan firman dulu. Lebih baik saya enggak pelayanan dulu saudara. Karena ada orang lu saudara ini, saya lihat aduh, aku kalau jadi Tuhan tak pites ini orang. Ini orang jadi naik mimbar saudara, ini orang masih khotbah, tapi dia masih hidup dalam dosa saudara, simpen dosa sampai dengan hari ini. Saudara tahu saudara, kalau Tuhan bukan Tuhan yang maha baik saudara, entek sak dunia ini saudara, seperti dia habisin Sodom dan Gomora. Tapi karena ada darah yang sudah dinebus saudara, ada darah yang dicurahkan ke dunia ini, maka kita tidak langsung mati saudara. Saya katakan ini orang, saya ngomong kalau dia nggak bertobat, nanti dia akan dipermalukan Tuhan. Dan seumur hidupnya dipermalukan. Saudara, ayo kita belajar saudara. Apa kata Yesus saudara? Ayat terakhir saudara. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jikalau kita tidak tetap dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dalam menjadi hamba kebenaran, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan itu yang akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Jadi pada waktu kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, saudara. 1 Korintus pasal 7 ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, saudara. Siapa yang percaya bahwa kita ini sudah lunas dosa kita, dosa yang merah seperti kirmisi, sudah lunas dibayar oleh darah Kristus di atas kayu salib, saudara. Amin, saudara. Ini momen kemerdekaan ini, selalu kita itu diingatkan ya, akan bagaimana kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Oleh karena penebusan darah Kristus, oleh penebusan Yesus di atas kayu salib, saudara. Jadi ayo jangan disia-siakan hidup kekristenan kita. Hidup yang menjadi murid Kristus ini jangan disia-siakan lagi. Kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Amin, saudara. Saya mengundang pemain musik juga. Mari kita fahami, kita belajar. Sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai hamba kebenaran, mengenai dimerdekakan dari orang yang sudah dimerdekakan. Jadi kita akan belajar banyak hal. Saya rindu bahwa setiap kita boleh menghargai kebenaran itu, menghargai penebusan, karya penebusan itu, saudara. Glory, haleluya, syarabaramasyannya. Bukan dengan barang. Bukan dengan barang fana. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
hari ini, sudahkah kita menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran? Hidup dalam kebenaran, hidup yang ditetapkan oleh Alkitab. Sebab standar kita adalah Alkitab, standar kita adalah firman Tuhan, bukan standar pikiran kita sendiri, bukan standar manusia, tetapi standarnya Allah. Ada ketetapan, ada kebenaran yang haruslah kita lakukan. Perintahnya kita hidupi dalam kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini, sekalipun kita masih berjuang di dalam kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran, untuk berkata benar, berkata jujur, berkata apa adanya, ya di atas ya, tidak di atas ya, tidak. Berkata sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita pikirkan, pikiran itu pikiran dari Kristus. Kita ucapkan adalah firman Tuhan, bukan ucapan yang kotor, ucapan yang sia-sia, ucapan yang mendukakan hati Tuhan, ucapan yang membuat luka hati seseorang. Ataupun juga mungkin ada di antara kita yang masih suka main-main di dalam dosa penyembahan berhala, okultisme. Saudara masih percaya kepada ramalan-ramalan, saudara masih percaya kepada feng shui, hong shui, saudara masih percaya kepada sesuatu hal yang sia-sia, yang membuat engkau jauh dari kebenaran, yang membuat engkau hubunganmu tidak dekat sama Tuhan. Sebab prinsip dosa itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa itu akan membuat kita semakin jauh, semakin kita tidak kenal Tuhan. Semakin kita tidak melakukan kebenaran. Itulah dosa. Karena tipu daya iblis yang membuat kita semakin hari semakin main-main dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita. Kita menganggap kasih karunia Allah itu masih banyak. Selama kita masih hidup, aku masih diampuni Tuhan, aku masih bisa mendapatkan pengampunan. Tapi pada waktu malam nanti kita dipanggil Tuhan, apakah kita siap, saudara? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan saat malam ini kita dipanggil pulang oleh Tuhan? Mungkin saudara yang ada di rumah, saudara mungkin menyimpan kepahitan, atau di gereja saudara menyimpan kekecewaan, kejengkelan, itu dosa yang engkau simpan. Tanggalkan semuanya itu. Dalam nama Yesus, kami minta kepadamu ya Tuhan. Kami minta singkapkan apa yang perlu kami akui di hadapan-Mu. Dan kami mau hidup kami adalah hidup dalam kebenaran. Saudara masih percaya orang-orang pintar. Saudara masih main-main dengan dukun. Saudara mungkin Kristen, tapi saudara masih percaya dengan sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Tanggalkan semuanya itu. Dan minta darah Yesus menebus hidupmu. Dan engkau mau hidup dalam kebenaran malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya sekalipun kami masih hidup dalam kedagingan kami masih hidup dalam keterbatasan kami. Namun kami mau Tuhan, hidup kami ini hidup diperbaharui. Hidup kami ini setiap hari kami mau melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami menjadi murid-Mu Tuhan. Setiap hari kami dipimpin oleh firman-Mu untuk hidup sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah segala kesalahan, dosa, pelanggaran kami Tuhan. Kami sadari bahwa kami manusia berdosa. Namun kami juga tidak mau tetap dalam dosa. Kami mau melangkah Tuhan. Kami tidak mau jatuh di lubang yang sama Tuhan. Perkataan kami mau Tuhan. Perkataan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami tidak mampu menghidupi kebenaran. Kami tidak mampu tanpa-Mu Roh Kudus. Malam hari ini mari angkat tangan-Mu yang membutuhkan Roh Kudus, yang menolong engkau, setiap hari menolong engkau berkata jujur. Sebab itu kunci kehidupan. Berkata kebenaran,
Sebab itu kunci dalam keselamatanmu. Saya juga berdoa, kami minta Tuhan, setiap hamba-hambamu yang melayani di mimbar, kami minta kepadamu ya Tuhan, agar kami Tuhan boleh senantiasa dikuduskan dan menghidupi dalam kebenaran Tuhan. Tanggalkan segala kepahitan dalam hidupmu. Tanggalkan segala kekecewaan, segala sesuatu yang sia-sia, yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Haleluya. Shadalaramalamasé, Shadalamo, Shadalaramasane. Haleluya. Larabalaramase. Haleluya. Shadalarabalamase. Dalamo. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Sehingga malam hari ini kami kembali ditegur, dinasihatkan, bahkan kami diingatkan kembali supaya kami boleh tetap hidup dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami sedang berjuang hari-hari ini, tetapi kami percaya perjuangan kami tidak berjuang sendiri, tetapi kami memiliki Roh Kudus yang sudah Tuhan utus, yang sudah Tuhan kirim, sehingga kami berjalan bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang akan memampukan kami untuk kami boleh terus menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi dalam seluruh kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaan pelayanan dimanapun Kau mengutus beliau, biarlah semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih. Dan malam hari ini kami yang mengikuti ibadah, kami percaya kalau ada di antara kami yang sakit, kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang memiliki pergumulan, kami percaya kami sudah mendapatkan jalan keluar. Dan saat ini kami rindu Tuhan, kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh tim penata layanan yang sudah mengambil bagian pada hari ini, yang sudah melayani. Berkati worship leader, singer, para pemain musik, dan juga hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan berkati kami kembali. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah, kami rindu kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.